Wah, wah, wah. Bikin mata berkaca-kaca. Janji tegas Rizky Ridho jelang kualifikasi Piala Dunia, jadi harapan kami bukan unggulan, tapi akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Janji saya pada Shin Tae-yong dan negara Indonesia menjadi cambuk buat saya. Simak penjelasan lengkap Bang Ridho jelang kualifikasi ronde 4 bulan depan. Top Marco Top. Di sela-sela sidang PBB, nama timnas Indonesia berkumandang bikin decak kagum. Sepak bola Indonesia tumbuh signifikan. Presiden FIFA Gianni Infantino puji kepemimpinan Prabowo. Indonesia harus lolos, saya mendukung penuh. Simak cuitan lengkapnya Presiden FIFA tentang berkembang pesatnya timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Bikin mata berkaca-kaca. Janji tegas Rizky Ridho jelang kualifikasi Piala Dunia, jadi harapan kami bukan unggulan, tapi akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Janji saya pada Shin Tae-yong dan negara Indonesia menjadi cambuk buat saya. Simak penjelasan lengkap Bang Ridho jelang kualifikasi ronde 4 bulan depan. Menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung bulan depan, timnas Indonesia mulai mempersiapkan diri menghadapi tantangan terbesar mereka dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah sorotan tajam terhadap kesiapan tim dan transisi kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, sebuah pernyataan emosional datang dari bek muda andalan, Rizky Ridho. Pemain berusia 23 tahun ini menyampaikan janji yang begitu menyentuh sekaligus membakar semangat. Sebagai salah satu nama yang konsisten mengawal lini belakang Garuda dalam beberapa tahun terakhir, Ridho mengungkapkan bahwa ia masih memegang teguh janji lamanya kepada pelatih Shin Tae-yong meski kini ia berada di bawah arahan pelatih baru. Saya berjanji akan bermain semaksimal mungkin. Saya masih memegang janji saya kepada mantan pelatih Shin Tae-yong, harus bermain sebaik mungkin siapapun pelatihnya. Yang jelas ini soal tanggung jawab saya untuk negara saya Indonesia dan para pendukung setia timnas, tegas Ridho dalam sebuah wawancara resmi tim. Pernyataan ini langsung menjadi viral dan menyentuh hati para pendukung timnas. Banyak yang terharu melihat konsistensi dan dedikasi Ridho terhadap merah putih. Dalam dunia sepak bola yang sering diwarnai isu ego dan kepentingan pribadi, sosok Ridho tampil sebagai simbol loyalitas dan komitmen sejati untuk bangsa. Bukan favorit, tapi penuh semangat di ronde keempat nanti. Indonesia akan berada satu grup dengan Arab Saudi dan Irak, dua tim raksasa Asia yang sudah kenyang pengalaman tampil di turnamen besar, termasuk Piala Dunia. Secara kualitas, kekuatan, dan sejarah, Indonesia jelas bukan favorit. Namun menurut Ridho, justru status underdog inilah yang membuat skuad Garuda lebih lapar dan lebih berani. Kami sadar kami tim underdog dan bukan unggulan, tapi kami akan bermain sepenuh hati hingga titik darah penghabisan. Kami tidak akan menyerah sebelum peluit akhir berbunyi, lanjutnya dengan nada penuh keyakinan. Ridho menegaskan bahwa setiap pemain dalam skuad Indonesia membawa semangat juang yang tak bisa diukur dari statistik. Mereka sadar akan keterbatasan baik dari segi jam terbang internasional maupun kedalaman skuad, namun mereka percaya dengan kerja keras, taktik yang tepat, dan dukungan penuh dari supporter, kejutan bisa saja terjadi. Kita tentu belum lupa bagaimana Indonesia berhasil menembus ronde ketiga kualifikasi, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya dalam sejarah modern sepak bola nasional. Saat itu Ridho dan kolega tampil solid dan menunjukkan semangat pantang menyerah meskipun banyak yang meragukan. Kini tantangan yang dihadapi jauh lebih berat. Namun Ridho percaya dengan persatuan dan semangat kolektif, Indonesia bisa kembali membuat sejarah.
Adaptasi bersama Patrick Kluivert setelah resmi berpisah dengan Shin Tae-yong, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini sempat menimbulkan pro dan kontra, terutama karena perbedaan gaya kepelatihan dan minimnya waktu persiapan jelang babak krusial. Namun Rizky Ridho mengakui bahwa Kluivert membawa warna baru yang patut diapresiasi. Meski program disiplin dan intensitas latihan tidak seketat era Shin Tae-yong, Ridho melihat bahwa sang pelatih asal Belanda memiliki pendekatan yang berbeda, namun tetap positif. Pelatih Patrick Kluivert saat ini sudah bekerja cukup bagus, mengingat jam terbang berkumpul bersama sangat sedikit. Memang program disiplin tidak seperti mantan pelatih Shin Tae-yong, tapi pelatih Patrick memberikan warna lain, ujarnya. Kluivert dikenal sebagai sosok yang lebih tenang dan komunikatif, membangun chemistry dengan pemain secara personal, serta mencoba menerapkan gaya permainan yang cepat dan dinamis. Menurut pengamatan Ridho, hal ini memberi nuansa segar di ruang ganti, meskipun adaptasi tetap menjadi tantangan utama, terutama dengan waktu persiapan yang sangat terbatas. Kluivert juga membawa pendekatan Eropa yang lebih cair, namun tetap fokus pada hasil. Ia sadar bahwa publik Indonesia menaruh ekspektasi tinggi, namun ia juga mencoba menjaga kestabilan emosi dan mental pemain dalam menghadapi tekanan yang terus meningkat. Tekanan dan harapan dari seluruh negeri bermain untuk timnas Indonesia bukan sekadar pertandingan 90 menit. Bagi pemain seperti Ridho, setiap laga adalah bentuk pengabdian kepada negara. Dan setiap kesalahan bisa menjadi bahan kritik dari jutaan pasang mata. Namun Ridho memilih untuk melihat tekanan itu sebagai bentuk cinta. Ia menyadari bahwa supporter Indonesia adalah salah satu yang paling vokal dan emosional di dunia, dan hal itu justru menjadi sumber energi bagi dirinya dan rekan-rekan setim. Kami tahu ekspektasinya sangat besar, tapi itulah timnas. Kami tahu siapa yang kami wakili. Setiap detik di lapangan adalah pengorbanan dan kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, ucapnya. Ridho juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan tanpa henti dalam bentuk apapun. Ia tahu dukungan supporter bisa menjadi pembeda antara tekanan dan motivasi. Doa, harapan, dan janji seorang punggawa sebagai penutup, Ridho menyampaikan harapan yang sangat tulus kepada masyarakat Indonesia. Ia tahu bahwa tidak semua hasil bisa mereka kontrol. Namun satu hal yang bisa mereka pastikan adalah usaha dan semangat yang tidak akan pernah luntur. Semoga kami bisa lolos, bismillah, doakan kami selalu, teman-teman, tutupnya. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure Top Marco Top. Di sela-sela sidang PBB, nama timnas Indonesia berkumandang bikin decak kagum. Sepak bola Indonesia tumbuh signifikan. Presiden FIFA Gianni Infantino puji kepemimpinan Prabowo. Indonesia harus lolos, saya mendukung penuh. Simak cuitan lengkapnya Presiden FIFA tentang berkembang pesatnya timnas Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino memuji pertumbuhan pesat sepak bola Indonesia setelah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di sela-sela sidang umum PBB di New York. Infantino mengaku senang dapat berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk memajukan sepak bola, terutama dalam hal pembinaan usia muda. 1. Apresiasi dari FIFA dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Infantino menyebut di bawah kepemimpinan Prabowo dan PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir, sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan. Ia bahkan mengapresiasi hal ini dengan memberikan penghargaan FIFA Forward Gold di awal tahun 2025. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
di Amerika Serikat, New York, dan membahas kolaborasi fantastis kami, di mana kami membahas tentang penyediaan lebih banyak kesempatan bagi kaum muda. Ungkap Infantino dikutip dari akun Instagram pribadinya Gianni_Infantino, Jumat 26/9/2025. Selain pembahasan tentang kolaborasi untuk mengembangkan sepak bola dari usia dini, Infantino juga mengungkapkan kekagumannya melihat pertumbuhan sepak bola Indonesia. Pria berusia 55 tahun itu mengakui sepak bola Indonesia sedang berkembang pesat saat ini. Di bawah kepemimpinan Prabowo dan dipandu oleh PSSI Presiden dan Menteri Olahraga yang baru saja terpilih Erick Thohir, sepak bola Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang diakui melalui penghargaan FIFA Forward Gold awal tahun ini. Tutur Infantino. 2. Komitmen bersama untuk masa depan sepak bola Indonesia. Infantino juga menyatakan dukungannya agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ia berkomitmen untuk terus membantu pengembangan sepak bola di tanah air melalui berbagai inisiatif FIFA seperti skema pengembangan bakat FIFA dan sepak bola untuk sekolah FIFA. Dan saya mendoakannya agar negaranya berhasil lolos ke Piala Dunia FIFA tahun depan, sambung Infantino. Dukungan Presiden Subianto, yang juga saya temui tahun lalu dan pemerintahannya sangat kami hargai di FIFA, tambahnya. Bersama-sama, kita akan terus membuat perbedaan menggunakan dana FIFA Forward dan memaksimalkan inisiatif FIFA yang sudah aktif seperti skema pengembangan bakat FIFA dan sepak bola untuk sekolah FIFA. Tutup Infantino. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada FIFA atas dukungan yang telah diberikan. Ia menekankan bahwa sepak bola tidak hanya sekadar olahraga, tetapi juga alat strategis untuk mempersatukan bangsa dan membuka kesempatan bagi generasi muda. Chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they Herve Renard akui gugup hadapi Indonesia, naturalisasi mereka mengerikan, tapi untung bukan Sintayong lagi. Apa yang dimaksud Herve Renard? Simak selengkapnya penuturannya terkait kondisi timnas Indonesia saat ini. Pelatih tim nasional Arab Saudi, Herve Renard, membuat pernyataan mengejutkan jelang kemungkinan pertemuan dengan timnas Indonesia di kompetisi internasional mendatang. Pelatih asal Perancis yang dikenal berpengalaman menangani banyak tim nasional ini secara terbuka mengakui bahwa Indonesia kini bukan lagi lawan yang bisa dianggap remeh, terutama setelah melihat komposisi pemain mereka yang didominasi oleh talenta naturalisasi dari Eropa. Dalam sebuah wawancara dengan media olahraga Timur Tengah, Renard secara jujur mengungkapkan bahwa ia dan tim pelatih Arab Saudi cukup dibuat waspada oleh perkembangan skuad Garuda. Ia menyebut beberapa nama pemain Indonesia yang dinilainya berkelas Eropa dan memiliki kualitas yang membahayakan jika tidak diantisipasi dengan baik. Kami memantau perkembangan timnas Indonesia dan saya harus akui mereka punya pemain-pemain yang sangat berbahaya. Beberapa di antaranya bermain di Eropa dan itu cukup membuat kami gugup, ujar Renard. Pelatih yang membawa Arab Saudi menang sensasional atas Argentina di Piala Dunia 2022 itu menyebutkan secara spesifik nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Emil Audero sebagai pemain kunci yang bisa merepotkan lini pertahanan manapun. Jay Itzes sangat tenang dan kuat dalam duel udara. Kevin Dix punya pengalaman di Eredivisie dan Serie A,
Dan tentu saja Emil Audero, dia salah satu kiper terbaik Serie A musim lalu. Itu bukan sesuatu yang bisa kami abaikan begitu saja. Kalau Indonesia bermain rapi, mereka bisa sangat menyulitkan, imbuhnya. Renard bahkan tak segan mengatakan bahwa kehadiran para pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Eropa membuat tim-tim Asia lain harus bekerja lebih keras jika ingin mengimbangi level permainan Garuda. Namun di balik kekhawatiran itu, Renard justru menunjukkan kelegaan tersendiri atas satu hal: Indonesia kini tidak lagi dilatih oleh Shin Tae-yong. Kalau boleh jujur, saya pribadi merasa lebih percaya diri menghadapi Indonesia saat ini karena mereka tidak lagi dilatih oleh Shin Tae-yong. Dia pernah mengalahkan saya dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang sangat menyakitkan. Saya masih ingat betul bagaimana tim saya dibuat tidak berkutik kenang Renard. Sebagai pelatih yang dikenal disiplin dan detail, Hervé Renard tahu betul bahwa keberhasilan dalam sepak bola modern bukan hanya ditentukan oleh nama besar, tetapi juga oleh kecocokan antara pelatih dan gaya main tim. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa dirinya lebih tenang karena lawannya kali ini adalah Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia yang menurutnya belum terbukti tajam dalam membaca permainan lawan. Patrick Kluivert adalah nama besar sebagai pemain. Saya sangat menghormatinya. Tapi sebagai pelatih, saya belum melihat sesuatu yang istimewa. Gaya main Indonesia sekarang cenderung lebih mudah ditebak. Bukan seperti masa Shin Tae-yong yang selalu memberi kejutan. Ini mungkin menjadi keuntungan bagi kami, jelasnya. Renard menambahkan bahwa timnya telah mempersiapkan diri dengan sangat serius jika harus menghadapi Indonesia. Mereka sudah menganalisis cara bermain para pemain naturalisasi Indonesia serta pola permainan yang diterapkan Kluivert di laga-laga terakhir. Timnas Arab Saudi sendiri memang tengah dalam fase transisi menuju Piala Dunia berikutnya. Mereka berambisi untuk mempertahankan performa impresif seperti saat melawan Argentina, namun dengan komposisi tim yang lebih stabil dan efisien di setiap lini. Sementara itu, Indonesia berada dalam sorotan karena mulai menunjukkan ambisi besar dengan mendatangkan pemain-pemain dari berbagai liga top Eropa dan memperkuat kedalaman skuad mereka secara signifikan. Meski begitu, Renard menegaskan bahwa dirinya tidak akan menganggap enteng siapapun. Justru semakin kuat lawan, maka motivasi anak asuhnya akan semakin besar pula. Sepak bola adalah tentang kerja keras dan kesiapan. Kami hormati Indonesia, apalagi sekarang mereka punya pemain seperti Audero di bawah Mistar. Tapi kami juga tahu bagaimana mengatasi tekanan. Kami akan mempersiapkan diri dengan maksimal untuk bisa mengalahkan mereka, tegasnya. Komentar Renard ini langsung menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola Asia. Banyak yang menilai bahwa pengakuan dari pelatih sekelas Renard adalah sebuah pengakuan tersendiri atas kemajuan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, pernyataannya mengenai Patrick Kluivert dianggap sebagai sinyal bahwa pelatih asal Belanda itu kini mulai berada di bawah tekanan. Sejauh ini performa Indonesia di bawah Kluivert memang belum menunjukkan grafik yang menjanjikan. Gaya bermain total football yang ia terapkan dinilai belum sepenuhnya cocok dengan karakter pemain Indonesia dan seringkali membuat lini pertahanan Garuda terbuka. Publik Indonesia kini menanti apakah Kluivert mampu membuktikan dirinya dan membungkam kritik atau justru akan menjadi titik lemah dalam ambisi besar timnas untuk kembali bersaing di level Asia. Yang jelas, komentar dari Hervé Renard bukan sekadar basa-basi. Ia adalah pelatih yang telah mencatat sejarah besar di berbagai turnamen internasional dan tidak sembarangan dalam memberikan penilaian. Jika pelatih sekelas dia mengakui kualitas Indonesia, maka sudah saatnya bagi tim Garuda membuktikan bahwa mereka memang pantas ditakuti bukan hanya karena nama pemain, tetapi karena hasil nyata di lapangan. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
chance to be ruthless. Wah wah wah, bikin auto tercengang. Tony Popovich beri komentar mengejutkan, jadi harapan kami Total Football Indonesia terlalu mudah dibaca. Saya sarankan olah skema counter attack ala Sintayong, pelan mencari celah tapi mematikan. Simak selengkapnya penuturan Popovich dan harapannya untuk timnas Indonesia. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dibuat gempar setelah mantan pelatih klub Australia, Tony Popovich, memberikan komentar pedas namun membangun terkait performa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dalam wawancara eksklusif dengan media Australia, Popovich tak segan menyampaikan kritik terhadap strategi permainan Indonesia saat ini, terutama penggunaan filosofi total football yang diterapkan oleh pelatih anyar tersebut. Popovich mengaku memiliki pengalaman langsung menghadapi skuad Garuda. Dalam laga persahabatan sebelumnya, tim asuhan Popovich sukses menghajar timnas Indonesia dengan skor telak 5-1. Dari pengalaman itu, ia merasa perlu memberikan masukan sebagai sesama pelatih. Saya sudah pernah bertemu dan mengalahkan mereka dengan skor besar. Sebagai sesama pelatih, saya ingin menyampaikan saran jujur untuk Patrick Kluivert, jangan lagi gunakan skema total football. Itu terlalu mudah dibaca dan kami buktikan, kami bisa mengalahkan mereka dengan mudah, ujar Popovich. Popovich menilai walaupun pemain-pemain Indonesia memiliki kemampuan teknis yang bagus, strategi yang digunakan saat ini justru membuat mereka kesulitan berkembang di lapangan. Ia menyoroti bagaimana skema total football yang menekankan rotasi posisi, tekanan tinggi, dan permainan terbuka belum cocok diterapkan dengan kondisi skuad Garuda saat ini. Pemain Indonesia sebenarnya sangat bagus-bagus. Banyak dari mereka punya potensi bermain di level yang lebih tinggi. Tapi kalau skemanya salah, ya pasti kalah. Kami lihat sendiri mereka terus mencoba membangun serangan dengan cara yang sama. Itu membuka banyak celah yang bisa kami eksploitasi dengan serangan balik cepat, lanjutnya. Popovich kemudian menyebut nama mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sebagai contoh pelatih yang memahami kebutuhan tim dan menerapkan pendekatan yang realistis. Ia mengakui bahwa di era Sintayong, Indonesia jauh lebih sulit dikalahkan karena menggunakan strategi counter attack yang efisien dan mematikan. Menurutnya, gaya permainan cepat dengan transisi yang tajam bisa menjadi senjata utama Indonesia, apalagi dengan adanya beberapa penyerang naturalisasi yang kini menghuni skuad Garuda. Kalau saya boleh jujur, skema serangan balik cepat yang dulu dipakai Sintayong lebih efektif untuk Indonesia. Saat itu mereka sangat berbahaya dalam transisi. Pemain-pemain seperti Arhan, Marcelino, dan lainnya tahu kapan harus bergerak dan menekan balik. Sekarang mereka seperti kehilangan arah, katanya. Popovich juga memberikan saran formasi yang menurutnya lebih cocok digunakan oleh timnas Indonesia. Ia menyarankan penggunaan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan blok pertahanan menengah dan pendekatan pragmatis berbasis transisi cepat. Menurutnya, Indonesia memiliki bek sayap cepat, gelandang yang mampu bertahan maupun menyerang, dan striker-striker naturalisasi dengan naluri mencetak gol yang baik. Semua itu bisa dioptimalkan dengan gaya main yang lebih direct dan efisien. Dalam pandangannya, bukan berarti Indonesia harus sepenuhnya meninggalkan sepak bola menyerang. Namun, ia menekankan pentingnya pemahaman konteks dan kapasitas pemain yang tersedia. Total football itu filosofi yang indah. Tapi kalau dipaksakan dalam kondisi yang tidak mendukung, hasilnya bisa berantakan. Indonesia perlu pelatih yang bisa membaca kekuatan dan kelemahan tim. Bukan sekadar menerapkan gaya sepak bola Eropa ke Asia Tenggara tanpa adaptasi, ucapnya tegas. Pernyataan Popovich tentu menjadi sorotan, apalagi ia adalah pelatih yang sudah membuktikan kapasitasnya di berbagai kompetisi. Meskipun pernyataannya terkesan tajam, banyak pihak menilai kritik tersebut sebagai bentuk keprihatinan sekaligus saran konstruktif untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Saat ini, tekanan terhadap Patrick Kluivert memang terus meningkat.
Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala, Kluivert belum berhasil menunjukkan hasil yang signifikan. Permainan Indonesia dinilai terlalu terbuka dan mudah dieksploitasi, terutama saat menghadapi tim-tim yang bermain efektif dan agresif. Sementara itu, dukungan publik terhadap timnas Indonesia tetap tinggi. Para penggemar berharap pelatih dan federasi bisa lebih realistis dalam menyusun strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Potensi besar yang dimiliki Indonesia tak akan berarti jika tidak didukung dengan taktik dan pendekatan yang tepat. Popovic menutup komentarnya dengan harapan agar Indonesia bisa segera menemukan kembali identitas permainan yang cocok, mengingat kualitas pemainnya sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Indonesia sekarang punya amunisi. Tinggal bagaimana nahodanya bisa membaca arah angin dengan bijak. Sepak bola bukan soal filosofi indah saja, tapi soal bagaimana memenangkan pertandingan dengan cerdas. Apakah Patrick Kluivert akan merespons kritik ini dengan melakukan penyesuaian strategi atau tetap percaya pada visinya sendiri? Publik Indonesia kini menunggu jawabannya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Rhys Williams berpeluang kembali bela Liverpool setelah 29 bulan. Liverpool akan menjamu Southampton di putaran ketiga EFL Cup Rabu (24 September 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini diperkirakan akan jadi ajang rotasi besar bagi Arne Slot, terutama di lini pertahanan. Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate bakal diistirahatkan, membuka peluang bagi pemain pelapis untuk unjuk gigi. Joe Gomez dipastikan turun sebagai starter pertamanya musim ini dan akan didampingi rekrutan anyar berusia 18 tahun, Giovanni Leoni. Tapi sorotan justru mengarah pada Rhys Williams. Bek Akademi Liverpool itu berpeluang kembali ke skuad utama untuk pertama kalinya dalam 29 bulan. Terakhir kali Williams masuk bangku cadangan The Reds adalah saat hasil imbang 4-4 lawan Southampton, Mei 2023. Ia sempat jadi pahlawan dadakan musim 2020/21 ketika membantu Liverpool finish ketiga di Premier League saat krisis bek tengah. Namun, kariernya sempat meredup usai serangkaian peminjaman yang kurang sukses. Musim lalu ia tampil reguler bersama Morecambe di Ligue 2 meski timnya terdegradasi. Kini memasuki tahun terakhir kontraknya, Williams bertahan di Anfield dan bahkan memimpin tim U-Strip 21 di EFL Trophy. Mungkinkah ini awal dari kebangkitan kariernya? Bagaimana menurut kamu? Apakah Rhys Williams pantas diberi kesempatan kedua di tim utama Liverpool? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead. Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard jadi penyelamat Arsenal. Arsenal nyaris menelan kekalahan saat menjamu Manchester City di pekan kelima Premier League Minggu (21 September 2025). Namun, gol telat Gabriel Martinelli menyelamatkan The Gunners dan memastikan skor akhir 1-1. Meski kerap memulai laga dari bangku cadangan, Martinelli sekali lagi membuktikan dirinya tetap jadi senjata rahasia Mikel Arteta. Masuk menit ke-80 menggantikan Jurrien Timber, Martinelli hanya butuh beberapa menit untuk mencetak gol indah hasil umpan Eberechi Eze. Hasil imbang ini membuat Arsenal tetap bertahan di posisi kedua klasemen, terpaut 5 poin dari Liverpool di puncak. Meski jam bermainnya berkurang usai kedatangan pemain baru senilai 258 juta, Martinelli tetap tampil solid. Sebelumnya, ia juga mencetak gol dan memberi assist untuk Leandro Trossard dalam kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao di Liga Champions. Trossard sendiri juga membuktikan diri sebagai pemain yang bisa diandalkan meski tak selalu starter. Ia menolak tawaran dari AS Roma dan Dortmund
dan membayar kepercayaan Arteta dengan performa impresif, termasuk saat turun sebagai starter melawan City. Menurut kamu, apakah Martinelli dan Trossard layak mendapat menit bermain lebih banyak? Atau rotasi Arteta sudah tepat? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar.